Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum kita masuk ke video, aku mau kalian tahu bahwa video ini hanya untuk hiburan dan berbagi informasi. So, berbuat baiklah pada setiap orang, kapanpun dan dimanapun, terutama di kolom komentar. Jangan tunjukkan komen kebencian atau kata-kata yang menyakiti pada siapapun juga. Dan dalam setiap kasus, ambil positifnya, buang negatifnya. Nggak pakai lama, watch. Hannah Claire Foster dilahirkan pada tanggal 31 Agustus 1985. Dia tinggal di Southampton, Inggris dengan orang tuanya Hilary dan Trevor serta adiknya Sarah. Hannah adalah seorang pekerja keras yang memiliki masa depan cerah. Dia bercita-cita ingin menjadi dokter. Orang tuanya mendeskripsikannya sebagai anak yang berbakat dan jujur. Pada tanggal 14 Maret 2003, Hannah dan temannya Helen berencana untuk hangout ke sebuah klub bernama Hobbit. Ketika selesai, mereka terlihat pulang bersama-sama. Hannah mengantarkan Helen ke stasiun bus, menunggunya hingga naik, dan melanjutkan pulang berjalan kaki ke rumahnya yang berjarak setengah mil dari halte tersebut. Ketika jam 5 dini hari Hannah belum pulang, orang tuanya mengirim SMS menanyakan di mana keberadaannya saat itu. Mereka khawatir karena biasanya Hannah selalu memberi kabar jika pulang terlambat atau akan menginap di rumah teman. Di pagi hari ayahnya mencoba untuk menelpon yang masih tidak ada jawaban sehingga dia memutuskan untuk melapor pada polisi. Polisi bertindak cepat dengan pertama kali memeriksa keseluruhan rumah Hannah. Dan untungnya ponsel Hannah masih dalam keadaan aktif sehingga polisi bisa melacak sinyalnya setiap kali ponsel itu mendapatkan SMS atau mendapatkan panggilan masuk. Namun setiap kali mereka mencoba menelpon, sinyal ponsel itu berpindah-pindah ke beberapa lokasi yang berbeda. Polisi menjadi panik ketika mereka mendapatkan informasi dari operator jika di tanggal 14 itu ponsel Hannah menelpon ke 999 yang panggilan tersebut masuk ke dalam silent system. Silent system adalah jika seseorang menelpon di saat operator sedang sibuk atau tidak bisa menjawab telepon, maka panggilan tersebut akan disambungkan kepada silent system. Tetapi setelah diperiksa di sistem, Hannah hanya menelpon namun tidak mengatakan apa-apa. Karena sinyal ponsel tersebut berada di lokasi berbeda, menandakan jika ponsel itu berada di dalam sebuah kendaraan. Dari background panggilan tersebut, mereka mengetahui jika Hannah berada di dalam sebuah kendaraan yang berukuran lebih besar dari mobil biasa. Dan siapapun yang sedang bersamanya saat itu dipastikan adalah seorang pria berusia lebih tua yang memiliki aksen dari Asia Selatan. Dalam rekaman telepon, terdengar si pria memerintah Hannah untuk menundukkan kepalanya. Dengan segera, polisi mengumumkan jika ini adalah kasus penculikan. Pada tanggal 15 Maret pagi, ponsel tersebut terlihat berada di antara menara tower telepon di daerah Southampton dan Portsmouth. Namun kali ini sinyal ponsel tidak bergerak yang diperkirakan berada di satu tempat di Portsmouth. Dengan menggunakan tower, mereka memeriksa satu persatu lokasi tepatnya ponsel itu. Kurang dari 24 jam kemudian, semua ketakutan mereka menjadi kenyataan ketika menemukan jasad Hannah di semak-semak yang berada di jalur Ellington di pinggiran Southampton.
dia telah dilecehkan dan dicekik. Di tubuh dan pakaiannya terdapat DNA milik si pelaku. Ketika DNA tersebut dimasukkan ke dalam database nasional, sayangnya DNA itu tidak terdaftar. Dengan mengikuti sinyal ponsel dari menara, sehari setelah Hennah ditemukan, mereka menemukan ponsel dan tas Hennah yang dibuang dalam tong sampah. Polisi yang berusaha memburu pria misterius tersebut dengan menggunakan CCTV yang berada di samping menara telepon berhasil menemukan mobil yang membawa Hennah. Beberapa hari kemudian mereka menemukan pria yang dicari. Pria itu bernama Maninder Pal Singh Kohli, berusia 41 tahun, seorang imigran asal India yang tinggal di daerah Southampton. Dia telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Kohli bekerja sebagai supir delivery di toko sandwich bernama Hazelwood. Polisi meminta bantuan pada pihak toko untuk memberi informasi waktu atau lokasi mobil van tersebut pada tanggal 14 Maret. Si supervisor menghubungi polisi dan mengutarakan kecurigaannya tentang Kohli. Menurutnya, rute Kohli hari itu konsisten dengan jadwalnya, namun keesokan harinya saat Kohli datang bekerja, dia melihat ada luka goresan di wajahnya. Saat itu, dia meminta izin pulang lebih awal dengan alasan mengalami sakit punggung. Tanpa membuang waktu, polisi mencarinya dan menemukan fakta jika namanya terkait dengan salah satu mobil van yang terlihat di CCTV. Dari rekaman tersebut, terlihat dia berhenti di beberapa titik termasuk di sebuah tempat daur ulang di sekitar waktu yang sama ketika ponsel Hennah berhenti bergerak. Ketika polisi memeriksa van-nya, di sana ditemukan darah dan DNA pribadi yang cocok dengan yang ada di pakaian Hennah. Namun kali ini polisi mendapatkan pukulan telak ketika pada tanggal 18 Maret saat mereka mendatangi rumah Kohli, pria itu telah melarikan diri. Kohli telah meninggalkan Inggris kembali ke New Delhi melalui Bandara Heathrow. Pada polisi, istrinya mengatakan bahwa Kohli terbang menemui ibunya yang sedang sekarat dan dia tidak tahu kapan suaminya akan kembali. Selama lebih dari setahun, kasus Hennah terhenti karena kepolisian di New Delhi tidak menjadikan kasus ini sebagai prioritas utama, serta liputan media yang tidak terlalu viral menjadikan kasus ini tersendat-sendat. Polisi mencurigai jika anggota keluarga Kohli menyembunyikannya di satu tempat dan menyokongnya secara finansial. Namun ayah Kohli membantahnya. Dia mengatakan jika putranya melakukan kesalahan, maka dia harus menanggung sendiri konsekuensinya. Dia meyakinkan bahwa dia tidak akan pernah melindungi seorang kriminal. Pria tua itu berkata, jika putranya bersalah, dia harus dihukum atas semua perbuatannya, dan jika dia tidak bersalah, maka Tuhan akan melindunginya. Pada bulan Juli 2004, orang tua Hennah mengambil tindakan sendiri dengan datang ke New Delhi dan melakukan perjalanan ke Chandigarh untuk mencari keberadaan Kohli. Mendengar kisah mereka, banyak orang yang menaruh simpati. Selama 10 hari mereka di sana, mereka membuka hotline telepon bagi siapapun yang memiliki informasi serta membuat beberapa konferensi pers. Mereka juga menawarkan hadiah sejumlah 5 juta rupiah atau setara 980 juta pada siapapun yang dapat membantu menemukan pria itu. Sejak saat itu, semua orang pun mencarinya. Hingga beberapa waktu kemudian, seorang supir taksi yang melihat wajah Kohli di sebuah poster melaporkan pada polisi jika Kohli pernah menaiki taksinya. Saat itu, Kohli mengaku sedang berlibur dari Inggris dan dia bekerja sebagai supir pengiriman makanan. Kohli mengaku bernama Mike. Saat itu, Kohli telah membuat identitas baru. Dia bahkan telah menikah lagi walaupun belum menceraikan istrinya di Inggris. 5 hari setelah kepolisian Inggris mengajukan permintaan penangkapan pada kepolisian India,
Kohli berhasil ditangkap oleh seorang polisi yang sedang tidak bertugas ketika dia mencoba untuk melintasi perbatasan Nepal-India. Nepal tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Inggris atau India yang mengakibatkan jika Kohli telah memasuki Nepal, maka dia tidak akan bisa ditangkap. 16 bulan setelah kematian Hannah, dalam sebuah wawancara TV pada tanggal 28 Juli 2004, Kohli mengaku telah menculik dan melenyapkan Hannah. Dia menculik sesaat setelah melihat Hannah yang keluar dari dalam klub. Menurutnya, saat itu dia dalam keadaan mabuk karena mendapatkan kabar jika ibunya sedang sakit keras. Selama wawancara, semua perkataannya berusaha untuk membela diri dan menumpahkan semua kesalahan pada mabuknya. Namun 3 tahun kemudian, dia mencabut semua pernyataannya dan mengklaim dipaksa untuk mengatakan hal itu saat ditahan di India. Keluarga Hannah masih mencari keadilan karena Kohli belum diekstradisi ke Inggris. Di New Delhi sendiri, kasus tersebut telah menjalani 100 kali persidangan dan mengajukan 35 kali banding. Kedua orang tua Hannah menuntut agar Kohli segera diekstradisi ke Inggris agar bisa menjalani proses hukum yang seharusnya. Akhirnya pada tanggal 28 Juli 2007, Kohli dibawa ke Inggris dan didakwa atas penculikan, pelecehan, pembunuhan, dan menghalangi proses hukum. Namun lagi-lagi sidang tidak berjalan dengan mudah karena Kohli tetap mengaku tidak bersalah. Dia mengubah pernyataannya dengan mengklaim jika dia telah dipaksa untuk melakukan hal tersebut oleh sekelompok penjahat. Beruntungnya, pengadilan tidak memperdulikan klaim tersebut. Pada bulan Oktober 2008, Kohli divonis hukuman penjara seumur hidup dengan kesempatan pembebasan bersyarat setelah 24 tahun. Hannah dan keluarganya berhasil mendapatkan keadilan walaupun membutuhkan waktu selama 5 tahun. Namun mereka lega karena orang yang telah menghancurkan hidup Hannah telah berada di dalam penjara. Mereka berterima kasih kepada kepolisian Inggris dan India yang telah bekerja keras untuk mendapatkan keadilan bagi keluarga mereka. Dan cukup sampai di sini cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa ajak teman-teman kalian yang suka dengan konten seperti ini untuk gabung di sini. Buat kalian yang masih betah nonton sampai akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.